Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang perkutut muka untuk mencetak udan mas Mojopahit. Apakah bisa? Simak videonya sampai akhir ya. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Untuk nyalakan loncengnya supaya Anda terus mendapat notifikasi pemberitahuan tentang video-video terbaru saya dalam edukasi peternak perkutut. Oke, sudah? Sudah nyalakan? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, muka yang bisa mengeluarkan udan mas itu menurut versi saya, pengalaman saya, yaitu muka yang lahir dari perkutut udan mas dan Mojopahit. Nah, misalnya gini, saya menyilangkan perkutut udan mas ekor hitam, yang saya buat contoh di sini kan ekor hitam. Saya menyilangkan udan mas ekor hitam dengan muka Mojopahit. Nah, ini biasanya keluarnya dominan cemani dan muka. Nah, cemani dan muka. Nah, muka di sini yang saya alami itu saya silangkan dengan adik kakaknya. Jadi karena saya di sini nggak punya produkan lain dulunya ya. Yang pertama saya silangkan dengan adik kakaknya. Tetapi sekali lagi urutannya tetap seperti ini ya. Urutannya tetap seperti ini. Yang pertama tetap dengan Megamendung ya. Moka split terah udan mas, ini terah, di sini kan terah, kita pakai terah karena keluarnya cemani dan muka, jarang keluar udan mas. Pernah keluar udan mas 2 kali atau berapa kali, saya anggap saja tidak pernah gitu karena produknya sudah 30-an kali. Caranya gini teman, di udan muka tersebut terahnya kita carikan split dari udan mas Mojopahit ya. Misalnya muka terah yang kita bahas terah, kalau warna muka dan cemani kita larinya ke terah. Nah, saya split boleh, tapi yang saya bahas di sini adalah terah karena yang saya praktekkan adalah terah. Muka terah udan mas kita carikan split dari udan mas juga. Misalnya ada Megamendung, yang pertama tetap Megamendung yang lahir dari perkutut udan mas dan Megamendung mengeluarkan anakan udan mas dan Megamendung Mojopahit. Nah, ini Megamendung Mojopahitnya bisa diambil disilangkan dengan muka tersebut ya. Sekali lagi bisa disilangkan dengan muka tersebut. Nanti Megamendung Mojopahit split udan mas kita silangkan dengan muka terah udan mas. Nah, jadi muka disilangkan dengan Megamendung Mojopahit. Ini hasilnya insya Allah nomor 1 bagi saya ya, dominannya ke udan mas ya. Oke, paham ya. Yang kedua langsung saja, yang kedua itu urutannya muka. Jadi muka terah udan mas ini bisa mengeluarkan udan mas kalau Anda menyilangkan dengan muka Mojopahit yang punya split udan mas. Kalau terahnya biasanya agak sulit ya, bisa keluar cuma agak sulit, kecuali terahnya gini teman. Dia lahir dengan posisi sama seperti yang saya terah ini. Artinya terah dengan terah, tetapi dia lahir dari tidak beriringan dengan split. Misalnya ini, saya punya indukan udan mas ini ya. Udan mas ini dengan muka saya silang kan keluarnya cuma udan mas cuma cemani dan muka ya, entah itu Mojopahitnya yang mana, intinya seperti itu. Nah, itu bisa disilangkan kakak dengan adiknya ya. Muka adiknya disilangkan dengan kakaknya. Misalnya kakaknya betina muka Mojopahit, nah punya adik muka biasa ya, muka biasa terah Mojopahit udan mas. Nah, ini Anda bisa silangkan karena persilangan penjodohan itu kan kalau bisa tua betinanya kan itu. Nah, itu makanya saya ambilkan adiknya yang jantan, kita silangkan dengan kakaknya yang betina tadi, insya Allah sudah bisa mendominan udan mas. Apakah mas pernah? Pernah. Saya itu pernah menyilangkan muka dan muka ya
itu keluar udan emas double bisa. Insya Allah saya pernah mempunyai indukan seperti itu. Nah itu seingat saya, setahu saya, ya kakak beradik saya silangkan begini. Jadi karena waktu itu indukan saya yang dominan keluar muka bagus cuma itu saja. Ya, maunya muka darah udan emas itu yang paling kuat ya itu saja. Makanya saya silang seperti itu. Ya, jadi urutannya pertama Megamendung Mojopahit dan kedua Moka Mojopahit yang punya split udan emas ataupun terah udan emas yang segaris, istilahnya indukannya sama. Itu bisa. Ya, dalam arti sama di sini seperti Moka kali udan emas ekor hitam ataupun udan emas Mojopahit kali Moka, ini bisa. Apalagi mukanya ini sudah banyak punya darah udan emas. Kalau mukanya sudah punya darah udan emas biasanya akan lebih mudah. Oke, yang kedua itu ya. Yang ketiga ini ragatnya roto akeh. Yang ketiga itu ragatnya agak mahal, yaitu dengan udan emas ekor hitam. Jadi Moka Mojopahit kita silangkan dengan Moka terah udan emas kita silangkan dengan udan emas Mojopahit. Kalau bisa carikan udan emas Mojopahit anak-annya ataupun split dari udan emas juga, ataupun paling tidak split dari putih ataupun Megamendung. Tetapi yang punya terah tetap terah udan emas. Misalnya udan emas Mojopahit dan Megamendung punya anakan putih dan udan emas. Nah ini udan emasnya sangat kuat sekali. Ataupun punya darahan Megamendung dan udan emas, ini sangat kuat sekali. Nah, kalau bisa seperti itu, jangan cari indukan dari Moka ke Moka lagi. Moka ke Moka punya darah udan emas 2 misalnya. Ini biasanya untuk nyulit agak sulit. Ya, jadi biasanya kembali ke Moka, banyak yang keluar mukanya. Tetapi baru anakan Moka dari udan emas ini dan udan emas Mojopahit dan Moka ini baru bisa untuk mencetak lebih kuat lagi. Paham ya yang saya maksud ya? Jadi kita cari udan emas Mojopahitnya itu yang lahir dari terah udan emas Mojopahit dan Megamendung ya. Kalau bisa seperti itu. Kalau Anda cari nanti udan emas Mojopahit lahir dari Moka dan Moka, ini untuk mencetak udan emasnya ya agak terketeter. Bisa, tapi tidak sedominan yang saya bilang tadi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, urutannya tetap ke putih. Ke putih. Tapi kalau ke putih ini teman, itu biasanya tidak sedominan yang nomor 1 sampai nomor 3. Saya itu pernah menyilangkan Moka, kalau misalnya itu dengan putih, Moka Mojopahit itu tadi ya. Yang saya silangkan Moka Mojopahit, ini buat gambaran saja. Dengan putih itu punya darah udan emas ya. Itu saya silangkan, itu keluarnya sudah 2 macam, 3 macam, 4 macam warna, yaitu Moka, cemani, putih dan udan emas. Udan emasnya jarang malah, putih larinya ya, larinya ke situ. Ya, jadi yang nomor 4 ini agak sulit untuk keluar udan emas. Kalau menurut saya sendiri, pengalaman saya, lebih baik kita nyilangkan dari nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 4 ini boleh, tetapi biasanya anak-anaknya akan jadi materi lagi untuk mencetak selanjutnya lebih baik lagi. Ya, ingat teman, ini hanya sebuah prediksi yang saya lakukan dan saya alami. Apakah nanti kalau Anda menyilangkan dengan apa yang saya katakan ini pasti keluar udan emas? Ya tidak pasti. Semua itu hanyalah gambaran besar saja apa yang saya alami. Untuk teman-teman, jangan terlalu percaya dengan omongan saya ya. Percayalah dengan diri Anda sendiri dalam mengedukasi apa yang saya sampaikan ini, dan dimodif sebaik mungkin sesuai dengan keyakinan Anda sendiri ya. Paham ya? Dari awal saya mengatakan amati, tiru, modifikasi apa yang saya katakan. Jangan mudah meniru yang saya katakan seperti rumus matematika, tidak. Beternak perkutut bukan rumus matematika yang selamanya 1 tambah 1 2. Tidak ya, semuanya bisa berubah menurut lingkungan Anda ternak. Oke, yang terakhir menyilangkan dengan cemani.
Ini lebih efektif. Jadi urutannya menurut saya itu malah lebih cemani dulu, putih untuk yang terakhir. Karena saya juga pernah menghilangkan itu, insya Allah cemani itu malah bisa dominan. Tetapi untuk warna cemani biasanya teman, ini biasanya agak lari double ke cemaninya. Ya, misalnya udan mas double, cemani udan mas. Nah seperti ini. Tapi kemarin insya Allah bisa double saya. Ya, intinya indukan muka-muka dan cemani-cemani yang punya darah udan mas ini menurut pengalaman saya lebih double. Tapi kalau musuh putih ini mas, nanti anak-anaknya bisa jadi materi yang lebih kuat lagi untuk mencetak udan emas. Ya kalau dengan putih loh ya, putih yang disilangkan dengan moka terah dan emas, ini biasanya anak-anaknya ini bisa untuk mencetak udan emas lebih kuat darahnya lagi karena sudah kemasukan darah moka dan putih tadi. Karena apa teman? Udan emas itu perpaduan antara putih dan moka, ya. Perpaduan antara putih dan moka, terjadilah moka mata merah yang akhirnya disebutlah udan emas. Oke teman, itu pengalaman saya, semoga bermanfaat. Salami kutut sopai patut.